yang berjudul Sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya sob, karena gue bakal update film-film seru yang pastinya asik buat kalian ikuti. Sebelum masuk ke alur filmnya, kita lihat dulu intronya. I want my Whopper. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang profesor yang bernama Ji-ho sedang menjelaskan tentang ilmu hipnotis. Ji-ho adalah seorang profesor dan juga praktisi hipnotis. Selanjutnya, ada seorang perempuan yang bernama Yurin yang lagi mengedap-edap masuk ke kelasnya karena datang terlambat. Ji-ho yang tahu itu pun langsung menanyakan pertanyaan kepada Yurin. Di sini Yurin mampu menjawab pertanyaan itu dengan benar. Setelah itu, Ji-ho menawarkan ke mahasiswanya siapa yang mau coba dihipnotis olehnya. Yurin pun dengan senang hati bersedia untuk dihipnotis. Tak lama kemudian, Ji-ho langsung melakukannya. Di sini dia bilang jika Ji-ho bertepuk tangan, maka Yurin akan menuruti perkataan dari Ji-ho. Kemudian scene berganti, di mana ada dua orang yang sedang makan, yang perempuan bernama Yunjin dan yang laki-laki bernama Jo-kin. Di sini mereka merupakan pasangan yang akan menikah. Tak lama kemudian, tiba-tiba Yunjin berhalusinasi di mana dia melihat sosok hantu yang berada di dekatnya. Melihat ada keanehan pada diri Yunjin, Jo-kin pun segera mencari tahu tentang keanehan di diri Yunjin. Setelah tersadar, Yunjin kemudian mengajak Jo-kin untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Jo-kin menemui temannya Ji-ho untuk membantu masalah pada pacarnya. Di sini Jo-kin meminta Ji-ho untuk melakukan terapi hipnotis untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Yunjin. Selanjutnya adegan berganti di mana tiba saatnya Ji-ho dan Yunjin saling bertemu. Ji-ho pun bertanya kepada Yunjin, apakah Yunjin memiliki insomnia? Tapi di sini Yunjin hanya terdiam dan tak menjawab pertanyaan dari Ji-ho. Ji-ho yang mendengar kabar itu seketika memberitahukan kepada Jo-kin bahwa sebenarnya kekasihnya memiliki masalah dengan masa lalunya. Dan karena itulah Yunjin jadi sering berhalusinasi dan memiliki kepribadian ganda. Ji-ho pun memberikan saran kepada Jo-kin untuk meninggalkan wanita tersebut. Tapi Jo-kin tidak mau karena dia merasa kasihan dan dia malah ingin mencarikan obat terbaik untuk Yunjin. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan Yunjin yang bertemu lagi dengan Ji-ho. Di sini Yunjin bercerita kalau dirinya sering tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Dan dia bercerita kalau ada yang mengikuti dirinya. Setelah mendengar cerita itu, akhirnya Ji-ho memutuskan untuk melakukan terapi dengan cara menghipnotis Yunjin. Di mana hal itu harus dilakukan agar mengetahui diri Yunjin lebih dalam lagi. Dan saat proses hipnotis dilakukan, Ji-ho menanyakan siapakah kamu sebenarnya. Bukannya jawaban yang didapat Ji-ho, melainkan Yunjin terlihat seperti orang sakne berat cuy. Merasa ada yang aneh pada diri Yunjin, akhirnya Ji-ho menyadarkan dia kembali. Hari-hari pun berganti di mana pada suatu hari Yunjin bertemu lagi dengan Ji-ho. Tapi di sini Ji-ho ingin masuk ke dalam kenangan dari Yunjin. Kemudian Ji-ho bertanya kepada Yunjin, siapa yang dilihat di sekitarnya dan Yunjin sedang di mana. Di sini Yunjin malah menunjukkan kalau dirinya sedang berada di suatu rumah dan berkata bahwa ia sangat mencintainya dan orang itu malah meninggalkannya. Ji-ho pun kemudian bertanya kembali. Tapi ternyata pertanyaan itu malah membuat Yunjin menjadi sakne berat. Yunjin pun malah menarik Ji-ho untuk memenuhi rasa sakne dia. Ji-ho yang sudah tidak tahan kemudian langsung menyadarkan Yunjin kembali. Pada malam harinya, Ji-ho masih terbayang-bayang perilaku dari Yunjin tadi. Di sini jadi muncul perasaan baper Ji-ho kepada Yunjin. Kemudian scene berganti, di mana Jo-kin ingin menyampaikan kabar bahagia karena ingin melamar Yunjin. Tapi Ji-ho yang tahu hal itu malah terlihat tidak senang dan pergi meninggalkan Jo-kin sendirian. Adegan berpindah saat Yunjin melakukan terapi lagi dengan Ji-ho. Di sini Ji-ho meminta agar Yunjin mengenang masa lalunya ketika dia diduakan dan kemudian hipnotis pun dimulai. Di situ terlihat ada boneka yang dimainkan dan seolah-olah itu adalah Yunjin. Selanjutnya adegan berganti dan diperlihatkan Ji-ho yang lagi bertemu dengan Jo-kin. Di sini Ji-ho bertanya tentang keadaan Yunjin.
Kemudian Jokin bilang kalau saat ini Yoonjin merasa jauh lebih baik setelah menjalani terapi di tempat Jiho. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan Yoonjin datang ke tempat Jiho. Di sini merupakan hari terakhir Yoonjin terapi dengan Jiho. Yoonjin pun berkata kalau rasanya ada yang aneh pada dirinya. Dan ketika hipnotis itu dimulai, Jiho malah jatuh cinta sehingga dia menghipnotis Yoonjin untuk menjelajahi gunung kembarnya. Setelah proses hipnotis selesai, kemudian Jiho menyuruh Yoonjin untuk menemuinya setiap hari Minggu pukul 3 sore. Hari-hari pun berganti, dan diperlihatkan Yoonjin yang datang ke tempat Jiho langsung memeluknya dari belakang. Di sini Yoonjin berkata kalau dirinya sangat merindukan Jiho. Karena rasa sakne yang sudah tidak tertahankan, akhirnya Jiho dan Yoonjin melakukan pergenjotan yang rasanya gurih-gurih nyoy. Setelah melakukan pergenjotan, Jiho pun kembali mengingatkan Yoonjin kalau setiap hari Minggu pukul 3 dia harus datang ke tempat Jiho agar dia bisa merasakan kebahagiaan. Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan Yoonjin yang lagi memasak bersama Jokin. Tapi karena Jokin merasa mengantuk, akhirnya dia tertidur di sofa. Kemudian Yoonjin pun tiba-tiba tidak sadarkan diri dan menghilang dari rumahnya. Tak lama kemudian, Jokin pun tersadar dengan kondisi masakan yang sudah hampir hangus. Jokin yang melihat Yoonjin sudah tidak ada kemudian segera mencarinya. Kemudian diketahui ternyata Yoonjin sedang terpengaruh efek hipnotis dari Jiho, di mana hal itu membuat Yoonjin selalu datang ke tempat Jiho tepat jam 3 sore di hari Minggu. Dan ternyata efek hipnotis Jiho terus berlangsung sampai berulang-ulang, yang mana hal itu membuat Yoonjin secara tidak sadar terus mendatangi rumah Jiho. Di sisi lain, pada suatu hari Jiho bertemu dengan Yurin, di mana di sini Yurin bercerita kalau dirinya suka sama Jiho sejak pertama kali bertemu. Jiho yang mendengar hal itu pun merasa senang. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan Yoonjin yang sudah datang ke tempat Jiho lagi. Tanpa disadari, tiba-tiba Yurin memberikan kabar kalau dia sudah berada di depan rumah Jiho. Jiho yang terlihat panik pun kemudian mengajak Yurin pergi ke kafe. Di sisi lain, Yoonjin yang berada di kamar Jiho menangis karena telah ditinggal sendirian oleh Jiho. Kemudian adegan berganti dan memperlihatkan Jokin dan Jiho yang sedang makan bersama. Di sini Jokin memberitahukan bahwa ia akan segera menikah dengan Yoonjin. Jiho yang tahu akan hal itu pun merasa kecewa. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan Yoonjin yang lagi-lagi datang ke tempat Jiho. Tapi karena Jiho sudah jatuh cinta dengan Yurin, akhirnya Jiho menghentikan hipnotisnya ke Yoonjin. Hal ini bertujuan agar Yoonjin tidak lagi mengganggunya. Setelah kejadian itu, Yurin datang ke tempat Jiho. Dan betapa terkejutnya dia melihat Jiho yang tiba-tiba pingsan. Setelah tersadar, Jiho pun kemudian mengajak Yurin untuk menikah dengannya. Singkat cerita, Jokin datang ke tempat Yoonjin dengan membawakan bunga dan juga cincin untuknya. Dan ketika Jokin memberikan cincin, tiba-tiba Yoonjin jadi teringat bahwa ia pernah diselingkuhi oleh kekasihnya dulu. Karena masih trauma dengan kejadian itu, akhirnya Yoonjin berniat pergi meninggalkan Jokin. Jokin yang tahu hal itu kemudian menghalanginya. Yoonjin pun tetap memaksa untuk pergi karena Jokin terus menghalangi. Akhirnya Jokin dibunuh oleh Yoonjin. Setelah kejadian itu, Yoonjin datang menemui Jiho dan ia membawanya ke tempat di mana Jokin dibunuh. Dan sesampainya di sana, Yoonjin mengatakan kalau dia sangat merindukan bau dari Jiho. Di sini Yoonjin pun bilang kalau dirinya sangat mencintai Jiho. Mendengar perkataan itu, Jiho kemudian membunuh Yoonjin. Setelah membunuh, kemudian dia merasa tidak sadarkan diri. Dan setelah Jiho tersadar, dia minta maaf ke Jokin atas kelakuannya. Di sini kita melihat kalau Yoonjin ternyata belum mati. Kemudian Yoonjin malah mau membunuh Jiho. Akhir cerita ditutup dengan Jiho tidak dibunuh tapi dijadikan seperti boneka oleh Yoonjin. Yoonjin pun senang karena dia telah mendapatkan seseorang yang benar-benar ia cintai. Dan film pun selesai. Jadi gimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan komen di bawah ya.